Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari tentang akuntansi perusahaan jasa. Nah, apa itu perusahaan jasa? Sebelum kita membahas akuntansi perusahaan jasa, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu apa itu perusahaan jasa. Nah, jadi perusahaan jasa adalah salah satu dari beberapa perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi dalam pembuatan laporan keuangannya ada 3 jenis perusahaan yang dikelompokkan dalam akuntansi. Yang pertama ada perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang adalah perusahaan yang hanya menjual barangnya saja. Dan yang kedua ada perusahaan jasa. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti. Perusahaan jasa itu hanya menjual jasa. Nah, yang ketiga ada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur itu mengelola dari bahan mentah. Nah, di situ nanti akan ada bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan jadi. Nah, yang akan kita pelajari saat ini adalah perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah unit bisnis yang kegiatannya menghasilkan produk berupa jasa tidak berwujud dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan. Perusahaan jasa itu contohnya seperti misal jasa profesi itu seperti dokter, akuntan, konsultan keuangan, dan lain sebagainya. Di sini kita akan belajar bagaimana alur akuntansi perusahaan jasa. Nah, yang pertama itu ada bukti transaksi. Bukti transaksi itu merupakan salah satu dokumen asli yang menjadi alat untuk merekam semua transaksi yang terjadi. Jadi, bukti transaksi itu adalah syarat pertama dari pencatatan akuntansi. Yang kedua, ada jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang mencatat semua jenis transaksi, kecuali yang sudah tercatat dalam jurnal khusus. Nah, untuk perusahaan yang jenis transaksinya masih sedikit, biasanya cukup menggunakan jurnal umum dengan 2 kolom, yaitu debit dan kredit. Nah, yang membedakan dengan jurnal khusus ialah jurnal yang tidak dapat dicatat di jurnal umum. Biasanya ada kolom-kolom khusus dalam melakukan pencatatannya. Yang ketiga ada buku besar. Buku besar adalah kumpulan rekening-rekening yang sejenis yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Kumpulan rekening atau akun ini terbagi menjadi 5 kelompok yang disebut juga dengan buku besar, yaitu adalah harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Contoh bentuk buku besar yang biasa dipergunakan oleh perusahaan itu ada 2 bentuk. Yang pertama adalah bentuk skontro. Adalah bentuk buku besar sebelah menyebelah atau disebut 2 kolom. Seperti contoh di bawah ini. Dan yang kedua adalah bentuk stafel. Itu buku besar berbentuk halaman atau disebut buku besar 4 kolom. Seperti di contoh. Yang keempat ada neraca saldo. Neraca saldo biasa disebut juga dengan daftar saldo atau neraca sisa, yaitu suatu daftar yang berisi saldo dari masing-masing buku besar pada akhir periode tertentu. Yang kelima ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyelesaikan saldo akun-akun ke saldo sebenarnya hingga periode tertentu. Nah, jurnal penyesuaian ini digunakan untuk memisahkan akun pendapatan dan beban satu periode dengan periode lainnya. Nah, lalu akun yang disesuaikan itu apa saja? Yang pertama ada perlengkapan, dan yang kedua biaya dibayar di muka, dan yang ketiga pendapatan yang masih harus diterima atau utang pendapatan, dan yang keempat adalah beban yang masih harus dibayar atau piutang pendapatan. Yang kelima adalah penyusutan aktiva tetap. Nah, ini adalah mengalokasikan harga perolehan aktiva menjadi beban selama aktiva tersebut memberikan manfaatnya kepada perusahaan, misal gedung, mesin, atau peralatan lain. Karena peralatan ini digunakan, maka nilainya mengalami penurunan. Selanjutnya adalah kertas kerja. Kertas kerja adalah lembaran kertas berlajur yang digunakan untuk mengintisarkan data akuntansi sehingga mempermudah penyusunan laporan keuangan pada akhir periode. Yang ketujuh ada laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu laporan yang isinya berkaitan dengan perubahan keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu.
Laporan keuangan itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu adalah ringkasan pendapatan, beban dari satu kesatuan bisnis untuk periode waktu tertentu. Nah, jika jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah beban, maka perusahaan mendapatkan laba sebesar selisih antara jumlah pendapatan dengan beban, maupun sebaliknya. Yang kedua ada laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal itu berisikan tentang modal awal, laba rugi bersih, pref, dan modal akhir. Setelah menyusun laporan perubahan modal adalah laporan neraca. Nah, yang selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas itu merupakan laporan yang menggambarkan jumlah kas yang diterima dan jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan. Adapun jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan itu seperti pembayaran beban-beban, pembayaran utang, dan pengambilan pribadi. Dan laporan arus kas itu harus sama dengan jumlah kas yang tercantum dalam neraca. Tahap kegiatan akuntansi selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan penutupan buku. Nah, penutupan buku atau jurnal penutup itu adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menutup akun nominal, yaitu akun pendapatan dan akun biaya. Tujuan dibuatnya jurnal penutup yaitu agar akun-akun nominal bersaldo nol termasuk akun pref. Nah, yang selanjutnya adalah neraca saldo penutup. Neraca saldo penutup adalah daftar saldo-saldo buku besar setelah penutupan, berisi akun harta, utang, dan modal. Karena akun-akun sementara atau biaya pendapatan dan pref tidak bersaldo lagi. Nah, neraca saldo ini dibuat untuk memastikan bahwa akun-akun buku besar telah seimbang dan benar. Yang selanjutnya adalah jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik itu adalah jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan perkiraan real baru. Nah, tujuan pembalikan ayat jurnal penyesuaian ini adalah untuk memudahkan pencatatan transaksi pada awal periode berikutnya. Nah, ini adalah contoh dari jurnal pembalik. Di situ ada jurnal penyesuaian dan kolom jurnal pembalik. Ya, yang pertama itu ada beban dibayar di muka. Nama akunnya adalah asuransi dibayar di muka, itu bertempat di debit, dan beban asuransi bertempat di kredit. Nah, jika dibuat jurnal pembalik, itu yang beban asuransi yang awalnya ada di kredit dipindah menjadi debit, dan asuransi dibayar di muka yang awalnya debit dipindah menjadi kredit. Nah, jadi jurnal pembalik itu hanya membalik yang awalnya bertempat di debit menjadi di kredit, dan yang awalnya bertempat di kredit menjadi di debit. Nah, tadi kita berbicara tentang debit dan kredit. Lalu bagaimana kita menempatkan akun-akun itu ke debit dan kredit? Nah, kita pakai ilustrasi tangan. Nah, jari jempol itu adalah harta atau aset, dan jari telunjuk itu adalah utang, jari tengah itu adalah modal, jari manis itu adalah pendapatan, dan jari kelingking itu adalah beban atau biaya. Nah, 3 jari yang biasa saya singkat itu menjadi UMP, utang modal pendapatan, utang modal pendapatan. Nah, ini jika bertambah dia akan bertempat di kredit, dan jika berkurang dia akan bertempat di debit. Nah, 2 jari yang bawah itu yang berupa biaya dan harta itu jika bertambah dia akan di debit, dan jika berkurang dia akan di kredit.